Utlub, tuntutlah olehmu mataban. Apa mataban? Taubat ya. Mataban itu taubat, taba ya tubuh, taubatan, mataban. Bin nadamati, dengan apa? Menyesal. Jadi syaratnya taubat ini apa? Pertama an-nadamah ya, menyesal. Yang kedua apa? Muklian, mencabut ya. Maksud mencabut itu apa? Menghindari diri dari dosa ya. Yang ketiga apa? Wabi azmi, dengan apa? Azam, bersita-cita ya. Tarkid dzambi, meninggalkan dosa. Jadi dia bertekad kuat meninggalkan dosa, tidak mengulangi lagi. Itu azam itu ya. Fi mastaqbala, pada apa-apa yang akan datang. Jadi pada masa yang akan datang dia tidak akan mengulangi dosa tersebut. Itu syarat taubatnya diterima itu ya. Jadi ada 3, nadamah, muklian, dan azam ya. Nah syarat yang keempat ini kalau berlaku untuk orang lain juga. Ente melakukan dosa terhadap orang lain, ada tambahannya yang keempat, wabaroatin, dan apa? Bebas min kulli hakil adami, dari setiap hak manusia ya. Ini syarat yang keempat, ente harus bebaskan semua hak. Ente misalnya apa? Habis nyuri punya orang ya, ente udah tobat bener-bener ya, tapi barangnya masih sama ente ini ya, nah, belum bisa diterima itu tobatnya. Ente kembalikan ya. Tapi eman ini barangnya bagus ini ya, wah lumayan pulpennya juga, nah, balikin ya. Jangan eman-eman ya. Mau tobatnya bener-bener apa enggak. Walihadhil arkani ya. Dan untuk rukun-rukun ini ya, far'a, maka peliharalah, wa kamnila, dan sempurnakanlah. Jadi pelihara, jaga rukun-rukun apa? Tobat ini. Jadi ada yang mengatakan ini rukun, ada yang mengatakan ini syarat ya, sama aja. Dan sempurnakan. Jadi harus totalitas ente tobatnya. Ayakni utlub, tuntutlah ayuhal mukallafu, wahai mukallaf, mataban, taubat ya. Mataban itu taubat, tuntut taubat ya. Dengan cara apa? Yang pertama, hala kaunika, keadaan adanya dirimu, mutalab bisan, menyertai, bin nadabati, dengan menyesal, alama fata, atas apa yang gugur ya, apa yang luput, minal umri, dari umur, fil mukhalafati, dari apa? Kesalahan-kesalahan, dari pelanggaran-pelanggaran. Ente apa? Harus benar-benar menyesal dulu udah melakukan ini ketika umur saya segini ya, ketika tahun kemarin, ketika bulan kemarin ente ngapain aja. Nah ente menyesal, benar-benar menyesal, tahu kan menyesal ya. Jadi menyesal atas segala kekeliruan yang terjadi di masa lalu, di umurmu itu. Yang kedua apa? Wahala, dan keadaan kaunika, adanya dirimu, muklian, mencabut ya. Maksud mencabut apa? Menghindari diri ya, anizambi, dari dosa, fil hali, dalam seketika, ini dengan segera ya. Jadi segera ya, hindari kayak gitu dosa tersebut. Hindari, udah menyesal ente hindari kayak gitu. Ente cabut, gak mengulangi lagi. Ente apa? Hindari ya, dengan segera. In kunta, jika adanya kamu, mutalab bisan, menyertai, bihi, dengannya ya, au aziman, atau bertekad ya, au bertekad, alal audi, atas kembali, ilahi, kepadanya, kepada dambi ya, pada dosa itu. Bi anta trukahu, dengan cara kamu meninggalkan dosa itu, watakuma, dan kamu bangun ya, fil hali, pada seketika, ala ahsanil halati, atas sebaik-baiknya keadaan. Jadi yang kedua, syarat yang kedua atau rukun yang kedua ini, kamu harus menghindari diri dari dosa-dosa ya, dengan segera.
Jika kamu ini sedang melakukan dosa atau sedang bertekad ya, kembali melakukan dosa ya, dengan cara kamu meninggalkan dosa tersebut, jadi harus tinggalkan ya, dan bangkit bangun ya, dengan segera untuk apa? Untuk melakukan hal yang lebih baik, itu maksudnya. Nah, wahala kaunika, dan keadaan adanya dirimu itu mutalabisan menyertai biazmi, dengan bertekad tarkid dzambi, meninggalkan dosa, ma'ishta ya, selama hidupmu, wa azmi, dan bertekad Allah ta'uda ya, untuk tidak mengulangi ila syai'in, kepada sesuatu, min qabihil adati, dari buruknya kebiasaan-kebiasaan. Nah, ini yang ketiga ya, syarat yang ketiga harus apa? Azam. Azam ini bertekad kuat ya, mantep hatinya itu ya, untuk apa? Meninggalkan dosa selama hidupmu ya, selama sisa hidupmu itu, untuk meninggalkan dosa tersebut. Ente biasanya apa? Mencuri. Nah, ente apa? Benar-benar tobat. Kalau tobat berarti apa? Azam untuk tidak mengulanginya lagi. Azam yang kuat, tekad kuat ya, mantep hatinya untuk tidak mengulangi lagi ya, mengulangi segala kebiasaan buruk itu. Nah, yang keempat, wahala kaunika mutalabisan, dengan apa ini? Bibaro'ati zimmati, dengan pembebasan zimmah, tanggungan, min kulli, dari setiap hakin adamiin, hak manusia ya. Jadi apa? Kalau dirimu apa? Terbalut, tersandung ya, dengan haknya orang lain, berarti apa? Harus ada keinginan memohon pembebasan tanggungan dari segala hak manusia. Seperti apa hak manusia ini? Hakul adam ini kamalin, seperti harta, au qaudin, atau qawadin ya. Qawadin apa? Qawadin kisos tuh ya, kisos. Misalnya udah mencuri atau apa, zina, apa, mencuri ya, mencuri kayak gitu ya, ini kan ada hadnya. Nah, ini minta apa? Minta bibaro'ati zimmah, dibebaskan kayak gitu. Kalau ente udah, kalau di Saudi kan, negeri Arab kan, di kisos tuh ya, ada mencuri tuh di sana tuh, mencuri tuh paling takut di sana tuh ya. Karena apa? Mencuri langsung potong tangannya. Ada kunci motor ngegantung aja nggak ada yang berani di sana. Taruhannya tangan, potong mana, macam-macam potong. Dia ada di sana tuh masjid kisos tuh ya, masjid dari Mekah ke Jeddah tuh ada masjid kisos. Itu masjid untuk apa? Kisos. Jadi setiap Jumat itu apa? Ada yang dikisos kayak gitu. Ditampakkan ya, biar orang-orang tahu ini buat pelajaran. Akhirnya ngeri kan ya, nggak berani itu. Mencuri macam-macam potong. Sama di Indonesia di belakang gitu ya, aman itu, nggak ada nyuri, nggak ada apa ya, macam-macam potong tangannya. Nah, yakni idza ta'allaqa, apabila berkaitan, bitaibi, dengan orang yang bertobat, berkaitan apa? Apa? Hakun li adamin, hak untuk manusia, usturito, maka disyaratkan, tabri'atuhu ya, minta pembebasan, bi an yu'addiya, dengan menyerahkan, al-mal, harta, in bakia, jika tersisa ya. Jadi kalau misalnya ente habis nyuri ya barangnya orang lain ya, ente harus, misalnya ente pengen tobat ya, nah syarat yang keempat ini harus ente nyerahkan ya, apa yang dicuri tersebut, kalau barangnya masih ada ya. Kalau nggak ada bagaimana? Nanti dibahas ini. Wa yagroma, dan dia berhutang, badalahu, sebagai pengganti harta itu ya, in talifa, jika rusak ya, jika rusak atau hilang ya, barangnya udah hilang, ini udah nggak ada atau udah habis, ente makan, ente jual, berarti ente berhutang ya.
terhadap barang yang hilang itu. Au yastahilla, kalau nggak berhutang ya, berhutang berarti apa? Ente harus bayar ini kan ya. Nah kalau nggak bisa bagaimana? Au yastahilla, ente apa? Minta dihalalkan al mustahiqo, kepada mustahik, kepada orang yang berhak itu, pada orang yang ente dolimi, ente orang yang curi itu, liya bro'ahu, agar dia membebaskannya. Enak yang kedua ini ya, minta halal aja, maaf ya, minta dihalalkan aja, saya udah nyuri barang ente kayak gitu ya. Nah kalau itu kan udah bebas, berarti sudah tidak perlu mengganti rugi. Kalau yang tadi kan harus apa ya, grom itu kan harus ganti rugi dia. Nah, wajibu, dan wajib i'lamuhu, mengumumkannya. Dia wajib mengumumkan harta itu. Illa idza kana, apabila adanya al-haqqu, haknya itu ya, haddan, berupa had. Jadi kalau dia mencuri ya, dia harus apa? Memberitahukan kepada sahibul hak tadi ya, mustahik tadi, wajib ente ngasih tahu ya, saya tadi udah nyuri ya. Kalau ente lagi niatnya tobat ini ya, kalau niatnya benar-benar tobat, ya saya udah tobat begini-gini, saya udah nyuri barangnya ente. Nah ini iklam ini ya, harus iklam kayak gitu ya. Nanti kalau ya nanti saya ganti ya, kalau nggak bisa ganti minta dihalalkan, kalau nggak bisa ya. Nah ini kapan? Kalau idza kanal haqqu ghairu had, bukan had ya. Kalau had berupa had ya, had misalnya apa? Hadul ya, apa? Hadus syarik ya, atau hadus zina ya, had zina aja. Syarik beda lagi. Kalau hadus zina ente apa? Waliyadzubillah ya, ada orang berzina aja ya, contohnya ada orang berzina. Ini nggak boleh, dia apa? Diumumkan, nggak bisa, nggak boleh ya, nggak boleh. Yang bagus bagaimana? Falahu, maka baginya asatru ya, menutupi ala nafsi, atas dirinya. Ini harus menyembunyikannya dia ya. Ada orang berzina, pengen diumumkan, pengen dihad ya, dihukum hadu zina apa? Dirong kan ya, dilempari sampai mati ini ya. Kalau zina muhson. Nah ini kan, nah ini ya harusnya bagaimana? Ditutupi sudah. Ente tuh apa? Dia harus nutupi ya. Dia harus benar-benar tobat kayak gitu. Wajib nutupi, ini wajib hukumnya. Satu ini wajib ya. Wajib dia nutupi. Ya. Dulu ada orang Indonesia ya, karena ngaku zina nggak diapa-apain di Indonesia. Akhirnya pengen ke Saudi, pengen dihadu zina ini. Nggak bisa kayak gitu. Bahlul ini ya. Ngaji makanya. Jadi kalau bersangkutan dengan had ya, hukum pidana itu harus apa? Dia tutupi. Jadi nggak perlu diumumkan. 6. Wala yajibu, dan tidak wajib ya, alaman saroko, atas orang yang mencuri malan, suatu harta, waroddahu, dan dia telah mengembalikan harta itu, an yukhbiro, wajib apa ini fa'ilnya? An yukhbiro ya, untuk memberitahukan, bi annahu, bahwasanya dia akhadahu, mengambil harta itu, syarikotan, dengan mencuri. Jadi kalau ada orang mencuri kemudian sudah dikembalikan ke orangnya ya, dibalikin ya, sembunyi-sembunyi dibalikinnya ya. Balinya udah apa ini? Minjem istilahnya ya, gosob ya. Udah gosob sendal biasanya kan ya. Gosob tuh mencuri ya, tapi terang-terangan namanya gosob. Haram juga itu ya. Nggak ada gosob yang halal, mubah, makruh, nggak ada, haram yang ada. Ya, gosob haram. Pinjam sendal tanpa mengantar orang, itu gosob ya. Ente balikin ya, terus ente bilang saya udah nyuri sendal ente tapi udah saya balikin ya. Ini nggak perlu, nggak wajib ngomong, ente nggak wajib ngomong ya, tidak perlu ngomong, tidak wajib ya, tidak wajib bilang. Wadah. Kalau tadi wajib iklam tuh kalau seperti itu kondisinya, kalau belum dikembalikan itu wajib ente iklam.
Wajib ikhbar. Kalau ini tidak wajib ikhbar kalau apa sudah dikembalikan ya. Nanti udah nyuri apa barang apapun ya, misalnya roti ya, udah nyuri roti ya, nanti makan terus dikembalikan. Nah ini nggak perlu bilang. Tahu-tahu yang punyanya kok roti awet banget ini, udah berapa minggu kok masih baik utuh, expirednya kok tambah lama ini ya. Nah, senang juga itu yang dicuri. Fa'in mata, maka jika mati ya, jika wafat mati meninggal siapa al mustahiku, orang yang berhak ya. Jadi orang yang dizalimi tadi mati ya. Bagaimana itu keburu mati dianya ini, belum dikembalikan barangnya. Salamahu, maka menyerahkannya siapa orang yang mencuri itu akan hartanya ilal warisi, kepada ahli warisnya. Ya, langsung aja berikan ke ahli warisnya ya. Ini apa barangnya siapa, ahli waris kepada ahli warisnya tuh, orang tua ente atau siapanya ya, ahli warisnya. Gak perlu kasih tahu saya udah nyuri ini barang ini, gak perlu ya, nanti berabe lagi itu ya, udah kasih aja ya. Kok ada di ente ya, dulu saya pinjam atau apa. Kalau ente bilang saya dulu nyuri, wah berabe nanti. Fa'in lam yakun, maka jika tidak ada siapa ahli warisnya ya, wan qata'a khobaruhu, dan terputus kabar ahli warisnya, nggak ada ini ahli warisnya, nggak ada ini, dia hidup sebatang kara ya, dan ahli warisnya juga nggak ada, merantau kemana, nggak balik-balik ya, nunggu sukses, baliknya suksesnya kapan ya. Maka bagaimana ini, fa'ila qadin sikotin, maka diserahkan kepada qadin sikoh ya, kepada qadi atau hakim sikotin yang terpercaya. Siapa ada hakim yang terpercaya itu ya, ke pengadilan, kasihkan ke pengadilan agama tuh, kasihkan ke situ ya, yang terpercaya. Dan juga apa, turdo sirotuhu ya, turdo yang diridhoi, sirotuhu sirohnya, perjalanan hidupnya, jadi baik ya tingkah lakunya tuh. Wa diyanatuhu, dan ilmu agamanya ya, diridhoi juga ilmu agamanya Pak. Ini diakui apa kredibilitasnya gitu ya. Nah ini kredibilitasnya bagus, ini jejak digitalnya bagus, si hakim ini kasihkan ke dia. Nah, fa'in lam yakun, maka jika tidak ada ya, tidak ada siapa kodi ya, nggak ada kodi yang terpercaya, nggak ada hakim yang wah hakim semuanya bejat misalnya ya, maka bagaimana, berikan ke fa'ila alimin mutadayyinin, berikan ke seorang yang alim mutadayyin ya, mutadayyinnya apa, yang konsisten dalam agama ya. Mutadayyin konsisten dalam menjalankan agama, dia masya Allah ini ya ustadz ya, tapi masya Allah ya konsisten dalam agamanya ini ya. Nah berikan kepada dia. Nah fa'in ta'adzara, maka jika uzur ya, sa'adzara berarti tidak ada lagi ini ya, nggak ada di tempatnya ini seorang alim yang mutadayyin ini, nggak ada. Sarrafahu, maka ia menyerahkannya fil masalihi, dalam apa, maslahat umum ya, berikan untuk apa, maslahat umum. Seperti apa, kal qonatiri, seperti ya jembatan, membangun jembatan ya, qonatir jembatan ya, jembatan bangun untuk jembatan dari mana itu, Aisyah kemana itu, dari mana lagi itu, Fatimah ke sekolah sana tuh ya. Biniati, dengan tapi dengan niat al-ghoromi ya, dengan biniati al-ghorom, melunasi ya, lahu untuknya, melunasi utangnya. Idza wajadahu, apabila dia menemukan apa, maslahat itu ya, konatir itu. Oh ada untuk bikin jembatan atau bikin jalan, untuk jalan lumayan nih buat ngaspal, uangnya dibikin. Jadi urutannya seperti itu ya. Kalau nggak ada bagaimana ini? Nggak ada lagi ini, semua jalan bagus, jembatan udah ada, tambah lagi jadi flyover nantinya ya, jembatan di atas jembatan lagi nanti repot nih.
nggak ada ini pokoknya. Fa'in ajaza, maka jika tidak mampu, ia tidak mampu anhu dari apa maslahat itu, au syaqqa alaihi, atau apa berat alaihi atas man, ya li khaufin, karena takut, ya takut dianya ini kalau membangun jembatan, takut fitnah atau apa lagi ya sebagainya. Au ghairi, atau selain itu, tasaddaqo, maka dia bersedekah ya bihi dengan mal harta itu, alal ahwaj, atas orang yang paling butuh, fal ahwaji, lalu pada orang yang lebih butuh lagi. Jadi kalau nggak ada ya yang kata ini maslahat umum, maka apa dia sedekahkan pada orang yang lebih butuh. Siapa orang yang lebih butuh? Ya tetangganya atau saudaranya, kasihkan. Nah, walahu, dan baginya, bagi orang yang tadi ya yang bertobat itu, an yasrifa, mentasarufkan minhu dari harta itu, ala nafsihi, atas dirinya, ingdal hajati, ketika hajat, ketika butuh. Jadi boleh baginya dia mentasarufkan ya. Jadi dia boleh membelanjakan harta yang dia curi tadi itu untuk dirinya sendiri ketika hajat ya, ketika mendesak ya, ada kebutuhan mendesak. Hadza kulluhu, dan ini semuanya, in kana musiron, jika adanya dia itu apa orang yang kaya ya, keadaannya ini orang kaya ya. Nah, fa in kana, dan maka jika adanya dia itu apa musiron, orang miskin ya. Kalau dia miskin nggak mampu ya. Kalau tadi kan dia punya uang ya, punya uang, musir ya, kaya ya. Terus mau dibayarkan tadi kendalanya seperti tadi ya, orangnya meninggal, ahli warisnya nggak ada, terus kodi juga nggak ada yang bisa dipercaya ya, orang alim mutadayin nggak ada ya, maslahat umum juga nggak ada, terus pokoknya banyak kendalanya. Dia boleh ditasarufkan ya. Kalau dia ini apa miskin ya, miskin, mau melunasi pun nggak ada ya, mau bayar hutang itu nggak ada, mengembalikan yang dicuri nggak ada. Nawa, maka dia berniat al-adaa, melunasinya ya, dia niat menunaikan, dia niat bayar hutangnya ya. Idza qadara, apabila dia nanti mampu ya. Jadi kalau saya mampu, saya jadi niat ya, ketika gak mampu tuh sudah tetap niat ya, saya niat kalau ada apa pengen tak lunasi ya, pengen tak bayar lagi ke dia, bayar apa yang dia curi itu. Nah, itu kalau dia masih hidup. Nah, kalau keburu mati bagaimana ini? Orang yang nyuri ini keburu mati, bagaimana ini? Fa'in mata qoblahu ya, maka jika dia mati qoblahu, sebelumnya, ini sebelum apa? Sebelum melakukan hal yang di atas itu ya, niat pun belum ya, terus apa belum bisa bayar ya, kayak gitu ya, belum mampu ini ya. Fal marju, maka yang diharapkan, min fadlillahi, dari anugerah Allah, al maghfiratu, adalah ampunannya ya, adalah ampunan. Jadi dia ya sudah ya, yang diharapkan apa? Ampunan Allah ya. Ampunan Allah kan luas ya. Wa ta'widu sahibil haqqi, wa ta'widu, dan yang diharapkan apa? Ta'widu ya, mengganti sahibil haqqi, pemilik hak, dengan berlipat ganda gitu. Yang diharapkan nanti itu, nanti di akhirat diganti berlipat ganda. Nah, ini ya, ya terakhir itu ya, fal marjum min fadlillah maghfirah wa ta'wid. Ini juga berlaku seperti apa? Hutang ya. Hutang, kalau ente nggak bisa bayar ya, ya ente niat tetap nawal ada ya, niat apa? Niat melunasi, kalau mampu nanti saya melunasi, nanti kalau ada uangnya nanti saya lunasi ya. Kalau udah meninggal ya, nanti dianggap Allah sudah lunas itu ya, dianggap Allah sudah lunas, karena dia sudah ada keinginan untuk melunasi, tapi apa? Nggak mampu gitu. Yang memampukan kan Allah ya, tapi nggak dikasih kemampuan oleh Allah.
Hada ini ya, hal ini idalam ya'si, apabila dia tidak bermaksiat bil tizamihi, dengan mulazamah, dengan lazim, dengan selalu melakukannya. Jadi dia tidak maksiat dengan selalu melakukannya, terus-terusan melakukan maksiat tersebut ya, nyuri terus ya, yang nggak bisa ya. Kalau dia udah berhenti tobat benar-benar, au bimatlihi, atau dengan mengulur-ngulurnya, mengulur-ngulur waktu ya. Dia ngulur-ngulur waktu, ada uang tapi diulur-ulur, ada uang diulur-ulur, ada uang diulur-ulur ya. Beda kalau ada kebutuhan lain, kebutuhan lain. Nah, beda ini uangnya banyak, kebutuhan lain tercukupi, ada uang buat bayar hutang tapi tidak mau, diulur-ulur aja. Fa in kana kadzalika, maka jika adanya seperti itu, jika dia selalu bermaksiat dengan seperti itu ya, sering ngambil, sering nyuri terus ya, atau dia ngulur-ngulur waktu terus mau bayar, ukhidha, maka diambil min hasanatihi, dari kebaikannya, diambil nanti dari kebaikannya, bimikdari, dengan ukuran madzalama, apa yang mendolimi bihi, dengannya. Ini seukuran kezaliman yang dilakukannya, diambil dia ya dari kebaikannya. Jadi pahalanya dia misalnya apa, pahala sholatnya banyak ya, diambil dari apa, sholatnya untuk mencukupi apa, dia telah mencuri itu, diambil di situ ya, diambil timbangannya di situ dari kebaikannya dia. Kalau nggak ada bagaimana ya, dia jarang sholat, jarang puasa ya, udah timbangannya juga udah minus ini ya, maka bagaimana? Fa'in fanayat ya, maka jika habis ya apa hasanatuhu, kebaikannya, nggak punya kebaikan sama sekali dia ini, udah habis ya, turiha, maka dilempar ya, alaihi, atasnya, min sayyiati, dari keburukan adul mazlumi, yang dizoliminya. Jadi apa, dosa-dosa orang yang dizoliminya akan dibebankan kepada dia nanti ya. Jadi dosa-dosa orang yang dizolimi dikasihkan ke orang yang mencuri tadi ya, kepada dia itu ya. Makanya kadang apa, bisa berkurang dosa kita gitu tuh ya. Ada yang gibah kita, bisa ya dosa kita apa, berkurang, diambil sama orang yang gibah sama kita, orang yang menzolimi kita gitu. Sebetulnya bagus kalau ada yang menzolimi kita tuh ya, bagus sebetulnya, biarin aja, pahala yang tanpa capek gitu ya. Pahala tanpa capek itu ya, timbangan amal yang Masya Allah tanpa capek, biarin aja. Kalau ada yang zalim ente, ada yang bully ente, ada yang gibahin ente, ngomongin ente jelek, bagus, gak usah capek-capek ya. Kalau udah diberikan dosa orang yang menzoliminya, lalu apa, summa urkia, kemudian dilemparkan finari, di neraka ya, dilemparkan ke neraka. Kan udah banyak dosanya dia, tinggal dicelupin ke neraka.